Halo semuanya, kembali lagi di channel Rekanzo Project. Dan kali ini Toyota Agya tipe G, ini yang versi LCGC-nya. Kalau misalkan kita biasa bilang kan Agya sekarang jadi mahal banget, itu kan gara-gara GR Sportnya. Nah, ini adalah versi yang masih LCGC-nya, yang harganya masih di bawah 200 juta. Ya memang sekarang LCGC udah nggak ada yang murah lagi ya. Sekarang pesaing-pesaingnya seperti Honda Brio itu juga sudah mulai dekat ke 200 juta. Tapi sekarang Agya sudah keluar generasi terbarunya dan mencoba memberikan sesuatu yang lebih baik dibandingkan dengan Agya yang model sebelumnya. Oke, kita bahas mulai dari desainnya dulu kali ya. Yang pertama, dia bahasa desainnya Toyota banget, kin look. Jadi dia lebih tegas di depan dan berbeda dengan kembarannya Ayla. Agya ini terlihat menurut saya lebih elegan dan lebih kalem. Kalau saya lebih suka lihat yang versi Toyotanya dibanding versi Daihatsu-nya. Tapi kalau yang versi GR Sportnya di sini diberikan aksen-aksen body kit dari GR, yang ini enggak. Dan ada juga varian yang tipe G menggunakan body kit GR, tapi lebih mahal sedikit. Nah, headlampnya dia sudah menggunakan lampu LED, sama seperti yang versi GR-nya. Lampu senjanya dia udah LED strip, lampu sen juga sudah LED, kemudian lampu jauh sudah LED, cuman nggak ada fog lamp sama sekali. Kemudian, karena ini adalah LCGC, maka logo di depan ini bukan Toyota, tapi ya macam burung Garuda gini ya. Kalau yang versi GR-nya dia udah pakai logo Toyota, yang kelihatannya lebih mewah. Ya, overall sih tampang depannya dia berubah cukup drastis dari Agya yang versi sebelumnya. Yang ini lebih keren, lebih lebih kelihatan seperti mobil yang lebih besar dan lebih mahal. Kalau kalian suka yang mana? Suka yang ini atau suka yang GR atau bahkan suka sama kembarannya, Daihatsu Ayla? Mau lihat sampingnya nggak? Yuk. Oke, pada bagian samping terlihat bahwa mobil ini memang membesar dibandingkan dengan Agya generasi sebelumnya. Dia lebih panjang, wheelbase-nya pun juga ini bahkan wheelbase-nya sama persis seperti kakaknya Toyota Race atau Daihatsu Rocky. Ya maklum, karena ini menggunakan sasis barunya Daihatsu Toyota yang bernama DNGA, Daihatsu New Global Architecture. Kalau Toyota kan TNGA, yang biasa dipakai di Corolla Cross atau Toyota Camry atau Toyota Corolla Altis. Kalau DNGA itu yang ada di Agya, Ayla, Race Rocky atau Veloz, Avanza, Xenia atau Yaris Cross bahkan yang baru. Cuman ini di NGA yang A, jadi dia sama seperti yang punya Rocky atau Race. Nah makanya kita menemukan wheelbase yang sama persis ini dengan kedua mobil itu. Kemudian untuk velg, dia menggunakan velg single tone 14 inci. Kalau yang GR Sport dia pakai 15 inci, 1 inci lebih besar dan memberikan grip yang lebih bagus karena bannya dia menggunakan ban yang untuk performa. Kalau ini dia pakai ban Eco, dia pakai GT Radial Campiro Eco. Untuk profilnya sendiri dia 175 65 R14. Kemudian di bawah sini karena ini bukan yang versi GR, makanya dia nggak ada body kit aneh-aneh macam-macam. Dan yang menarik di sini ini kita bisa lihat di handle pintu ini dia ada 2 bilah garis ini untuk smart key sistemnya. Jadi dia udah smart key, udah push start stop engine button juga, dan ini pertama di kelas LCGC karena kompetitornya belum ada yang menggunakan smart entry. Ya, terlihat ya memang ini jauh lebih membesar, lebih memanjang dibandingkan dengan Agya yang generasi sebelumnya. Yuk kita lihat belakangnya yuk. Oke, dilihat dari bagian belakangnya dia juga berubah sangat jauh dari Agya generasi sebelumnya. Belakangnya ini terlihat clean, terlihat simple karena kalau misalkan di Daihatsu Ayla kan ada kayak lampu tambahan di sini tuh kelihatannya jelek banget, saya nggak suka. Di sini jauh lebih clean, lebih kelihatan mobil mewah, lebih kelihatan mahal. Dan menurut saya ini kayak desain dari depan, samping sampai belakangnya itu seperti mobil Eropa kecil. Jadi jauh lebih kelihatan clean dan simple tapi keren gitu. Dan di sini karena dia LCGC dia masih ada identitasnya yaitu Astra Toyota. Kalau yang GR udah nggak ada lagi. Ya ini ada tulisannya tipe G. Untuk lampu dia masih bohlam. Untuk lampu rem masih bohlam, lampu malam juga masih bohlam, lampu sen dan lampu mundur masih bohlam. Yang LED adalah lampu high mount stop lamp-nya dia udah LED. Cuman di sini kita dapat wiper belakang walaupun belum dapat rear defogger. Terus di sini ada 2 sensor parkir yang warnanya hitam, masih ya standar lah, belum sewarna body. Dan kalau kita lihat di bawah sini dia nggak ada kamera mundur. Jadi kalau mau kamera mundur kita harus tambah lagi. Ada namanya premium package, jadi kita nanti dapat klakson yang lebih premium ya kan. Kalau klaksonnya yang ini kan biasa banget ya suaranya standar. Kita dapat klakson yang lebih premium, dapat kamera mundur, sama dapat itu tadi body kit yang ala-ala GR. Tapi beda ya sama punya GR-nya yang ini lebih sederhana. Tapi ya lumayan lah bikin nambah keren. Untuk kapasitas bagasinya sendiri kita buka. Ya.
bagasinya juga jauh lebih lega dibandingkan dengan Agya sebelumnya. Mungkin kameranya lebih dikit-dikit ya. Ya untuk kapasitas bagasinya memang jauh lebih lega. Di bawah ini dia ada ban serep yang masih yang masih bukan full size ya. Sorry, ini full size tapi velgnya masih velg kaleng, tapi full size ini. Dan kalau kita lihat di sini dia memang terlihat cukup sederhana ya. Dia dikasih ya plat biasa gini, ada kayak peredamnya gini, tapi ya oke lah, ini harganya juga masih di bawah 200 juta kan ya. Karena kalau misalkan ini dikasih bagus-bagus nanti harganya jadi mahal gitu. Terus kalau kita mau memperluas pelipatan bangku kita bisa ini dengan, tapi ini nggak bisa 50-50 ya atau 60-40 nggak bisa karena ini nyambung jadi satu. Untungnya kita di sini dikasih headrest 3 biji. Jadi kalau ada yang mau duduk di tengah ini lebih aman dari cedera tabrak belakang. Kita coba lipat joknya ya. Nah, kalau dilipat dia memang belum rata lantai, tapi ya lumayan lah, ini bisa buat bawa barang kalau misalnya kita mau pindahan gitu ya, ini cukup. Dan bagasinya pun dengan kondisi kursi tegak pun juga masih gede. Ini lebih gede daripada Honda Brio kayaknya, lebih lega ini, jadi buat bawa barang ini lebih pas. Yuk kita lihat mesinnya. Oke, kita lihat mesinnya dulu ya. Mesinnya sendiri dia berubah dari Agya yang generasi sebelumnya, kita lihat. Yes, mesinnya di sini kapasitasnya 1200 cc, tapi kalau yang sebelumnya itu 4 silinder, di sini menjadi 3 silinder, jadi silindernya berkurang 1. Tapi kalau ngomong-ngomong soal output ini sedikit lebih besar. Kalau yang di mesin sebelumnya itu tenaganya 87 atau 86 PS, yang di sini 88 PS. Kemudian untuk torsinya dia menjadi 113 Nm. Kalau kita lihat angka-angka itu mungkin kita nggak asing ya, karena itu angkanya sama persis seperti punya Toyota Race yang 1200 cc. Cuman saya heran ya, kenapa Toyota nggak memasukkan yang versi 1000 cc turbo seperti di Race di mobil ini, karena kan ini mobilnya lebih kecil, lebih enteng. Harusnya potensinya bisa lebih kencang lagi dibanding Race. Karena ya secara basis dia sama gitu, harusnya bisa. Tapi mungkin harganya jadi agak mahal kali ya. Ya kita lihat di sini, ini kode mesinnya WAVE ya. Ruang mesin memang belum dicat nih, sepertinya masih warna dasar dan sudah ada peredam. Ya ini warna dasar ya kayaknya ya. Nah, untuk ABS dan EBD sudah lengkap untuk semua varian, baik matic maupun manual. Dari E pun dia udah dapat. Sayangnya, saya dari dulu nggak pernah menemukan varian yang E atau yang varian terendah, jadi itu termasuk varian yang agak langka kali ya. Jadi kita seringnya ketemu yang versi G atau versi GR-nya sekalian. Yuk kita lihat interiornya. Ya, masuk ke bagian interior. Kita lihat di sini perubahan yang sangat-sangat drastis dari generasi sebelumnya. Agya lama tuh kesannya tuh masih murah ya rasanya, jadi kayak kaku-kaku dan kualitas build quality-nya pun terasa murahan. Ya karena memang Agya tidak pernah jadi mobil mahal. Dari dulu memang LCGC yang diorientasikan untuk harganya yang bisa terjangkau. Tapi di mobil ini beda. Walaupun dia tetap LCGC, tapi ini desainnya, terus pemilihan warnanya, terus juga build quality-nya tuh seperti mobil kelas di atasnya. Ini desainnya ini mirip sekali dengan mobil-mobil yang menggunakan sasis DNGA lainnya. Misalkan sama Avanza ini mirip, atau mungkin paling dekat sama Rocky Rise karena dia yang paling mirip basisnya ya. Pertama dia setirnya dulu nih, dia persis sama seperti punya Rocky atau Race. Dia enak digenggam, dan di sini juga kita udah dapat steering switch control. Kita ada mode dan ada shift track, ada volume, ada buat angkat tutup telepon, dan ada voice command di sini. Dan yang menarik karena ini adalah varian CVT, di kanan ini ada power mode. Jadi dia punya mode berkendara, ada normal dan ada power. Terus yang lebih luar biasa lagi yang kita jarang sekali temui di LCGC adalah dia punya pedal shift. Walaupun ini sebuah CVT, tapi ya ini menambah keasikan berkendara karena kita bisa atur gigi CVT-nya itu melalui ini, kalau nggak salah ada 7 speed ya, sama seperti Race. Kemudian head unitnya di sini, head unitnya dia dapat yang lebih kecil. Ini nggak tahu berapa inci ya, kayaknya nggak sampai 8 inci. Tapi kalau yang versi GR-nya dia 8 inci. Ya ini pasti nggak sampai 8 inci sih, tapi dia frame-nya cukup tebal. Tapi
fiturnya sih masih oke ya, dia tetap ada Bluetooth, tetap ada T-Link ya, tetap ada fitur-fitur dasar yang kita butuhkan, kecuali Apple CarPlay dan Android Auto belum ada. Sayang banget sih, kalau kembarannya si Ayla dia udah ada. Terus untuk AC di sini dia udah digital, kalau yang sebelumnya sih udah digital juga ya, yang versi Agya generasi sebelum ini. Dan di sini lebih manis lah bentuknya karena lebih simple. Cuman memang dia belum ada versi yang auto AC, jadi belum ada yang climate control. Ya wajar lah, di mobil kelas ini memang belum banyak menggunakan climate control. Di sini ada engine start stop button yang sayangnya kita nggak bisa nyalain ini karena tadi saya pinjam kuncinya, ternyata kuncinya di atas jauh banget. Ya udah, kita nggak bisa nyalain apa-apa, kita nggak bisa kontakan juga. Tapi di sini udah pakai start stop engine button, itu luar biasa untuk kelas LCGC. Nggak ada di kelas lain yang di merek lain yang menggunakan itu. Build quality-nya pun juga improve, dia lebih solid. Walaupun ya masih solidnya LCGC ya, ini tetap kalau misalkan kita goyang-goyang ini juga masih agak goyang, tapi dibandingkan dengan generasi sebelumnya jauh ini lebih baik. Terutama posisi duduknya, karena dia lebih rendah ya profilnya, jadi lebih enak. Dia memang sasis DNG ini mendukung posisi duduk yang lebih enak, dia lebih relax karena kita kakinya lebih selonjor ke depan dan rasanya lebih pas. Kalau Agya lama kan kaku ya, kita kayak duduk di atas mobil gitu, jadi bener-bener kita duduk seperti duduk di meja makan gitu, kakinya membentuk sudut. Kalau ini selonjor, dia lebih rileks, lebih nggak capek, lebih asik buat diajak berkendara jarak jauh sekalipun. Di atas ini sun visor dia masih polos. Di sini yang tengah sudah day night view, jadi ya oke lah buat kelas LCGC. Dan yang paling menarik memang kursinya ini dia terasa mahal. Ini mirip dengan kursinya di Race Rocky, tapi nggak sama ya, mirip. Tapi enak duduknya nih, hampir mendekati atau bahkan sama nyamannya dengan kursi-kursi Toyota yang sudah pakai TNGA. Ini bagus sih untuk kelas di mobil harga ini nih, jarang ditemui. Kemudian di pintu juga kita mendapatkan pengaturan untuk spion, tapi belum electric retract, apalagi auto folding yang nggak usah ditanya. Tapi at least di sini kita dapat power window 4-4-nya dan sudah auto up and down baik sisi driver. Enggak ding, up doang ini, yang down doang, yang upnya enggak. Tuas-tuas di sini juga sudah sama seperti Toyota yang lain. Sayangnya nggak ada fog lamp ya, jadi ini cuma pengaturan lampu biasa aja sama wiper di sebelah kiri. Oke, tempat penyimpanan di sini ada cup holder, ada tempat penyimpanan kecil, ada tempat penyimpanan yang agak besar di sini yang terbuka, dan ada satu soket 12 volt. Untuk glove box di sini ya lumayan lah. Dan di bawah kita sudah dapat APAR. Airbag ada 2 biji. Oh ya, untuk fitur safety selain ABS, EBD dan airbag, dia juga sudah dapat traction control dan stability control, dan juga hill start assist. Itu jarang-jarang ada di mobil di kelas ini ya. Dan ini penting loh, karena kompetitornya belum punya, jadi lebih terasa safe. Dan rata-rata mobil yang menggunakan sasis DNGA itu crash testnya bagus semua. Kayak contohnya di Race atau Rocky itu dia dapat 5 bintang dari ASEAN NCAP. Top. Oke, mungkin gitu dulu untuk bagian depan. Untuk instrumen cluster dia sama dengan Avanza yang tipe E, dia layar orange biasa monokrom, tapi yang menarik dia ada individual door warning. Jadi kalau misalkan kita buka pintu kanan ini ketahuan nih, yang buka pintu kiri belakang, kiri depan, sama kanan depan. Kalau kita tutup kita tahu mana yang pintu yang belum rapet. Terus ada logo traction controlnya, ini yang menarik nih, karena kalau di Agya lama ada logonya traction control tapi PHP doang, nggak hidup. Kalau ini beneran berfungsi. Oke, kita lanjut ke bagian belakang, karena kayaknya di belakang itu jauh lebih lega dibandingkan dengan Agya yang generasi sebelumnya. By the way teman-teman, kita juga mau bahas soal bagian belakangnya ini. Ya, ini tadi di depan kira-kira posisi duduk saya tingginya 168 cm, 167, 168 lah. Legroomnya luar biasa, ini luas sekali. Kayaknya salah satu LCGC yang paling gede legroomnya ini. Tapi memang Agya dari dulu tuh nggak pernah sempit ya. Tadi lupa rapat ternyata. Jadi Agya memang terkenal akan ruangnya yang lumayan lega dibandingkan dengan kompetitornya yang merek sebelah itu. Selain legroom yang gede, dia juga punya headroom yang masih lumayan. Ini saya masih dapat 5 jari ya. Dan kita bisa duduk bertiga dengan nyaman. Kenapa? Karena di sini dapat headrest sama dapat seat belt. 3 titik pula ini dari atas nih.
Jadi kita duduk di tengah pun masih cukup nyaman. Ya ada tunnel sih memang ini untuk knalpot, tapi kita bisa ke kiri kanannya gini dan masih enak, duduknya masih proper nih untuk sebuah LCGC masih sangat oke. Kemudian di sini kita dapat speakernya ada 4, dapat power window juga dan dapat hand grip shade bar ini ya. By the way teman-teman, untuk kuncinya tadi kayak gini, dia sama seperti Race atau Rocky atau Avanza atau Veloz dan semacamnya lah, pokoknya produk-produk model Daihatsu lainnya. Yuk kita kuncinya barusan datang, kita coba lihat head unitnya. Oke, jadi ini tadi head unitnya ya. Kita lihat di sini ini ada radio, di sini ada tiling, ada M Toyota, kemudian ada USB port. Ya USB-nya kita bisa di sini ya, bisa buka dari sini. Bluetooth, dan untuk settingsnya, nah ini lumayan lengkap nih. Settings audionya ini kita bisa setting equalizernya secara grafik seperti ini. Kemudian untuk posisi speakernya, offsetnya, dan bahkan ada efek suaranya. Jadi kalau misalkan kita makin kencang mobilnya, terus volumenya makin keras, ini bisa nih kita bisa hidupin atau matiin dari sini. Kemudian untuk background tombol-tombolnya ini tombol kapasitifnya ini kita juga bisa atur warnanya di setting tadi. Kemudian untuk MID di sini ada odo, trip A, trip B, CFC ini konsumsi bahan bakar real time dan average. Kemudian ini ada range, ini bensinnya habis ya. Oke, kembali lagi ke odo. Terus itu tadi tuh logo traction controlnya kita bisa matiin. Kalau kita tahan, dia traction controlnya yang mati. Kalau kita tahan lebih lama lagi, dia stability controlnya yang akan off. Oke, jadi kira-kira begitu untuk di bagian depan ini. Oke, mungkin segitu dulu review kita tentang Toyota Agya ini. Kesimpulannya, Agya ini memang secara interior, secara desain, secara eksterior, secara mesin pun lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tapi bagaimana soal rasa berkendaranya, nanti kalau kita dapat unitnya, ada unit testnya atau kita bisa pinjem, kita pasti akan buat video test drive-nya. Nah, by the way, buat kalian yang mau beli Toyota, bisa kontak di nomor di bawah ini, Ko Christian. Dan kalau misalkan udah kenal sama Ko Christian sih, udah nggak mau sama yang lain lagi dah ya. Itu pelayanannya yang terbaik, mau pagi, malam, siang, sore dilayanin terus, dah pokoknya terbaik dah pelayanannya. Ini ada di Toyota Ring Road Nasmoko ya. Oke, jadi sekian review saya tentang mobil ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bagi yang belum, komen di bawah bagaimana tentang mobil ini. Lebih suka mana, antara ini atau kembarannya si Ayla, atau bahkan lebih suka sama kompetitornya yang merek sebelah gitu ya. Oke, jadi gitu dulu review kita kali ini. Saya undur diri. Terima kasih. Unitnya di sini, kalau yang GR dia itu lebih besar, dia ukurannya. Halo kok. Halo. Ini masih syuting kok. Oh iya. Oke, enggak apa-apa. Jadi di sini